Cia. 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 Oh, lewat telepon, Mbak. Oh, saya, Mbak. Jadi sampai mana? Udah sampai suaminya Mbak Alis itu setia gitu ya? Mbak Mbak Alis ini terekam loh ke YouTube nanti. Nggak apa-apa ya? Widih, bagus, 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 bagus. Ntar mana tahu ada yang film kan ya, Mbak ya? Widih, Mbak Maslina. Ini terlalu sinetron banget. Ya. Oke, can we? Ya. Oke, kita mau yang pelajari yang di Taipei dulu atau gimana? Hmm, maksudnya apa ya? Oh, oh, pronounnya. Ya, itu bisa kok diganti dengan pronoun. Karena kita masih belajar yang ini, kita buat determiner dulu, Mbak. Nanti saya terangkan lagi ke pronoun. Oke, so, jadi sekarang kita belajar yang di Taipei dulu atau yang langsung move? Apa yang di Taipei udah saya kirim? Hmm. Ya, saya kirimkan ya. Iya, mau dibahas. Ya, gimana ya? Dan dan itu juga kan harusnya ini udah pertemuan ke-8 ya. Kalau memang mau Mbaknya pertemuan sampai selanjutnya, boleh. Gimana? Karena kalau misalnya dibahas sekarang berarti kita perlu pertemuan sampai ke-18. Oh, tidak ya? Enggak. Jadi gimana mau di enggak. Jadi mau gimana ini bisa Anda? Di Taipei. Di Taipei. Oke, yang lain gimana? Kok belum hanya Mbak Maslin dan Mbak Susi malah yang komen yang dari Taipei. Harusnya ini yang terakhir. Kalau morfosintaks baru satu lagi. Hey, hey.
Mbak. So, gimana? Yang di Taipei ya? Ya, jadi yang di Taipei kan? Oke. Coba Mbak. Yang mana sih? Kok saya nggak dengar? Oke. Sudah. Mbak Yuli kayaknya nggak bisa dengar lagi Mbak Yuli. Oke deh. Udah dibaca bukunya? Kayaknya nggak berubah-berubah ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jawabannya tetap sama. Penerjemahan novel populer. Iya, diagram. Ini kayaknya ngefans sama morfosinteks, Mbak. Aduh. Oke. Aduh. Ya sudah. Oke. Nah, terakhir kemarin kita kan sebenarnya belajarnya dari modul 7 ya, penerjemahan cerita horor remaja. Dan itu saya gabungkan dengan penerjemahan cerita horor anak. Jadi horor kemarin udah selesai untuk horor anak dan remaja. Oke. Nah, kemarin maksud saya yang sastra kanon itu kita akan bahas sekarang. Cuma karena kita belajarnya novel populer, ya, jadi dia modul 11 duluan kita bahas. Karena cerita misteri itu hampir sama dengan cerita horor. Oke, jadi saya agak gabungkan. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Oke. Oke, berarti kita sekarang ke modul 11 dulu, penerjemahan novel populer. Sebenarnya nggak beda jauh dengan novel yang sudah kita bahas, itu novel anak, terus novel remaja. Jadi novel populer juga mencakup itu. Oke. Masih ingat nggak cara menerjemahkan dan apa yang hal-hal penting yang perlu kita ingat dalam menerjemahkan novel? Tujuan pembaca? Ya, siapa audiensnya? Setelah itu,
Wede, les ya. Baiklah. Oke, nah ada namanya language point. Jadi poin-poin apa yang perlu kita pelajari dalam menerjemahkan novel populer. Yang pertama, dia nanti akan sering pakai refleksif. Refleksif pronoun. Masih ingat? Kayak himself, herself, yourself. Oke, biasanya dalam bahasa Indonesia itu diartikan apa? I myself go to Taipei. Ya, diartikan apa di Indonesia? Ya, iya. Misalnya saya bilang I myself go to Taipei. Ya, very good. Ya, jadi myself, himself-nya itu diartikan dengan sendiri. Oke. Okay. Nah, how about if I just make Adam email himself a copy of the report? Nah, kadang-kadang peletakan sendirinya itu juga harus tepat. Nah, gimana cara menerjemahkan Adam email himself a copy of the report? Adam gimana? Ayo. Nah, peletakan sendirinya itu di mana? Nah, yang mana pengertiannya? Oke, okay, saya bantu deh. Yang A, ya, coba Mbak. Ya udah Mbak Susi, bilang dulu. Hmm? Oke. Okay. Nah, apa bedanya kalau saya letakkan Adam himself email a copy of the report sama Adam email himself a copy of the report? Iya, terus bilangnya gimana Mbak Mini? Jadi beda ya, Adam himself itu yang dibilang sebenarnya Mbak Susi tadi udah benar yang pertama, tapi yang kedua diganti. Kayaknya bukan deh katanya. Oke. Okay. Jadi yang kedua yang salah. Jadi Adam himself kalau misalnya kayak gitu baru Adam sendiri, tapi kalau yang ini Adam email himself, dia mengemail dirinya sendiri. So how to translate that? Email Adam sendiri. Kopi, secangkir kopi. Dia ke emailnya sendiri lebih bagus karena kepada lebih ke orang ya. Ke emailnya sendiri gitu. Oke, okay, good. How about number 2? Carol membuat itu pour. Pour itu menuangkan. Iya. Gimana tuh? Carol menuangkan dirinya. Terus herself-nya diartiin apa? Kemana dia tuangkan? Di gelas? Enggak.
Nah, apa bedanya dengan Carol herself? Ayo, Cayo penerjemah. Ya, ada lagi. Untuk dirinya sendiri. Nah, ini maknanya sebenarnya gimana? Bukan. Bukan. Jadi pour herself itu maksudnya dia menumpahkan. Jadi ke badannya. Gimana cara bilangnya? Jadi itu kan kalau diartikan literal itu kan Carol menuangkan dirinya segelas susu. Tapi kita bukan bilang gitu literalnya. Gimana cara? Kalau Carol menuangkan sendiri, kalau Carol sendiri itu baru Carol herself, Mbak. Nah, no. Kalau misalnya yang seperti itu, dia harusnya diletakkan setelah subjeknya. Misalnya Carol herself, Carol sendiri menuangkan. Nah, itu kalau dia herself-nya ada di ya. Herself-nya itu setelah Carol-nya. Tapi ini masalahnya adalah si Carol itu menumpahkan. Menuangkan susu ke badannya. Itu kalau literalnya ya. Gimana cara bilangnya? Carol. Hmm. Gimana ulang? Satu-satu. Carol. Carol menumpahkan segelas susu ke tubuhnya sendiri. Oke, yang lain? Jadi kalau menumpahkan berarti Carol memang sengaja mau menumpahkan susu. Nah, itu bilangnya gimana? Ayo. Bisa diganti ke pasif ya, Mbak. Jadi jangan kaku. Yang penting maknanya sama. Iya, very good. Tidak sengaja, Carol menuangkan segelas susu ke badannya sendiri atau segelas susu tertumpah ke badan Carol. Oh, boleh kayak gitu. Jadi ketumpahan atau tertumpah. Tapi ketumpahan tidak baku ya. Kalau tertumpah masih baku. Okay, good. How about number 3? Ini yang lebih mudah. Iya. Iya, menolong. Iya, mereka tidak bisa menolong diri. Ini yang paling gampang sih. Okay, good. Boleh. Tapi kalau berbuat apa-apa seakan-akan mereka memang nggak bisa, tergantung ceritanya. Kalau misalnya, ya, kalau bisa, nah ceritanya tergantung. Kalau misalnya dia tangannya diikat, terus bisa diterjemahin gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya, language poinnya adalah past simple. Jadi, atau past continuous. Kebanyakan nanti novel akan pakai past simple atau past continuous dan menceritakan cerita lampau. Atau nanti mungkin ada yang flashback. Ceritakan kejadian atau memori yang lampau. Oke. Nah, kalau continuous masih ingat ya, berarti dia pakai verb ing. Past simple berarti pakai verb to. Ya, oke. Dan biasanya untuk menggabungkan yang dua ini, past simple dan past continuous, akan memakai kata when, ketika. Oke, for number 1, we were playing tennis when John hurt his ankle.
Oke. Nah, kalau bentar, sebelumnya, di novel mbaknya akan menerjemahkan we dengan kita atau kami. Ya, di novel jangan lupa itu harusnya kami. Tapi kalau misalnya nanti kayak cerita persuasif, mengajak, kita misalnya artikel, itu baru kita. Pasti dia bilang kita harus menjaga lingkungan. Jadi we itu lebih diterjemahkan dengan kita. Tapi kalau novel kami, karena pembaca nggak ikut. Oke. Okay. Gimana? Iya, boleh. Agak dibenarkan lagi. Boleh, agak dibenarkan lagi. Atau jangan terkaku dengan kata when-nya. Jadi misalnya John terluka kakinya ketika kami sedang bermain tenis. Jadi ketikanya boleh diganti. Yang pasti kan sama, sedang berlangsung dua-duanya. Oke. Okay. Number 2. Ayo, perbaiki lagi. Ayo, satu. Gimana? Gimana? Ketika turun salju, aku meninggalkan rumah. Ayo. Oke. Okay. Iya, tapi kepanjangan. Gimana? Itu benar. Gimana? Iya. Cuma hilangin padanya doang. Gimana, Pak? Gimana? Oke. Okay. Salju turun waktu aku meninggalkan rumah. Oke. Okay. Atau ketika. Ya. Boleh pakai waktu, boleh ketika, yes. Atau saat juga boleh. Buat aja salju turun gitu, Mbak. Jadi lebih ini sih. Hujan turun, salju turun atau apa. Oke, okay, number 3. Ke dalam ruangan biasa pakai kata apa? Masuk. Jangan iya maksudnya came into-nya jangan pakai datang. Lebih baik pakai masuk. Oke. Okay. Yang lain gimana? Ini novel ya, novel. Nah. Oke, okay. Yang lain? Setuju? Hmm.
Oke. Satu bagus ya, Mbak. Karena dalam bahasa Indonesia memang pakai saatnya dulu atau ketikanya dulu baru pertanyaannya. Tapi perlu diperbaiki katanya, kata-katanya yang bagus. Ayo. Ini oke, boleh ya. Saat aku masuk ke ruangan, jadi dia nggak usah pakai ruangan itu. Jadi ruangan gitu boleh. Atau kamar juga boleh. Mengapa kamu berdiri di atas kursi? Good. Number 4. Yang mana, Mbak? Di music lah. Kenapa? Kalau musiknya spesifik, dia pakai the. Jadi kayak misalnya students sama the students, kalau ya. Oke, pada jam 7 mau. Oke. Coba bahasa novel. Itu kan yang berita kan makanya. Saya juga bilang bahasa novel. Oh, jadi baca berita. Oke, boleh. Yang lain ada lagi? Alternatif? Ini kenapa Mbak Mas Dina dan Mbak Susi yang kejar-kejaran, yang lain kok enggak? Kejar skor ya. Yang lain mana? Mbak Mas Dina ketawa. Nah, itu kan Mbak Lis jadi diam aja kan? Iya bener. Kasihan loh, duluanin yang lebih tua dong. Itu karena mbaknya cerita tadi. kami, jangan lupa. Mbak Susi. Karena ini kita bahas novel, Mbak. Bener. Aduh. Ngembang gema. Kok ngembang? Oke, oke. Aduh, ini. Bukan. Aduh, kayaknya Mbak Kusma, Mbak Yuli belum dapat nih kayaknya. Mbak Elis, ayo. Mbak Mas Lina, awas mati ketawa loh.